Selamat datang di kelas jaringan komputer. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar dari routing. Jadi, apa itu routing? Routing merupakan suatu routing merupakan routing itu dari kata route yang berarti rute atau jalur. Jadi routing itu merupakan suatu proses yang merutkan paket data dari satu network ke network yang lain menggunakan perangkat yang bernama router. Jadi maksudnya apa? Maksudnya seperti ini ya, misalnya ada sebuah contoh jaringan, kita menghubungkan dua buah komputer. Yang satu itu IP-nya 192.168.1.2, sedangkan komputer yang satu itu 192.168.2.1. Kedua buah komputer ini itu tidak bisa saling terhubung secara langsung. Jadi kalau kita ngirim pesan dari komputer satu ke komputer kedua, itu tidak akan bisa sampai pesan kita waktu kita ngirim. Kenapa demikian? Karena kedua buah perangkat ini itu berbeda network. Kalau teman-teman perhatikan, itu kan satu networknya itu adalah 192.168.1.2. Berarti networknya adalah 192.168.1.0. Sedangkan satunya lagi itu 192.168.2.0. Jadi network kedua ini berbeda. Satu yang 1.0, satunya 2.0. Itu berbeda. Jadi kedua buah komputer ini tidak akan bisa saling terhubung. Jadi gimana supaya kedua komputer ini bisa saling terhubung? Ya berarti kedua IP ini harus satu network. Ya seperti ini. Ini berarti udah satu network. Selain satu network, perangkat juga harus satu subnet. Contoh misalnya, ini adalah dua buah perangkat yang dengan IP yang sama seperti tadi, yang di contoh awal. Cuma bedanya ini sudah beda subnet. Apa itu subnet? Itu sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi ini berbeda subnet. Jadi walaupun satu network, tapi berbeda subnet. Karena dia berbeda subnet, ya otomatis dia tidak akan saling terhubung. Jadi kalau ngirim pesan, dia tidak akan sampai. Jadi gimana caranya supaya dia bisa ngirim pesan? Ya dia harus satu subnet. Kita ubah subnetnya. Oke, ada cara lain sebenarnya supaya kedua buah perangkat ini bisa saling terhubung tanpa kita harus ubah IP dari salah satu perangkat. Jadi kita bisa gunakan sebuah router. Jadi dengan router, pesan yang kita kirim itu bisa dijalurkan sehingga bisa sampai ke tujuan, bisa sampai ke PC yang lain. Jadi walaupun dia berbeda subnet atau berbeda network, itu bisa saling terhubung. Jadi router ini biasa dipakai di mana? Paling sering dipakai konsep routing ini itu adalah di misalnya di rumah kalian itu ada pakai internet. Ya internet itu kan satu network. Sedangkan sekarang perangkat kalian itu gunakan banyak perangkat. Maksudnya gimana? Contoh kayak gini ya internetnya. Jadi ada sebuah internet. Internet itu kita pasti mendapatkan sebuah IP public dari provider. Sebuah IP public dari provider itu cuma bisa dipakai oleh satu perangkat. Jadi kalau misalnya laptop kita sudah dipakai oleh IP dari IP yang diberikan oleh provider, berarti pada perangkat lain itu tidak bisa kita gunakan IP yang sama lagi. Jadi kalau kita mau menggunakan semua perangkat buat internet, ya berarti kalau kita gunakan konsep seperti ini, berarti kita harus beli 3 IP public, beli 3 internet. Itu kan akan mahal. Jadi gimana caranya supaya kita bisa gunakan dengan satu IP public dari provider, kita bisa gunakan di semua perangkat seperti di rumah kalian. Jadi caranya kita gunakan sebuah router.
Jadi dengan router, IP yang diberikan oleh provider itu akan dipakai oleh router. Nah, dari router itu baru dia bagikan IP dia. IP yang bersifat IP private yang bisa bebas dia create. Karena kan router ini berarti router dari kita. Jadi kita bebas dong mau bikin berapa IP pun. Ya, anggap saja kita bikin sebuah IP lokal yang kita kirim ke masing-masing. Jadi satu IP publik yang kita kirimkan ke IP lokal ke semua perangkat. Jadi berbeda IP. Sehingga semua perangkat bisa saling terhubung dengan satu IP publik dari provider. Seperti itu. Konsep lainnya itu misalnya gini. Jadi ada sebuah divisi dalam perusahaan, itu kan semuanya pasti pasti jaringannya masing-masing. Jadi ya dia ndak bakalan mau misalnya semua divisi itu jadikan satu IP-nya. Kan semuanya pasti punya kepentingan masing-masing di setiap divisi. Ndak mau menyatukan ya. Paling kalau menyatukan ya paling dengan internet doang. Mereka bisa satu, tapi kalau masing-masing bisa akses di setiap divisi, ya perusahaan itu tidak akan mau. Makanya kita gunakan konsep dari router juga. Di router ini ya dia ada ibaratnya ada apa? Ada kontrolnya lah di masing-masing itu ya, masing-masing masing-masing ini, masing-masing apa sih namanya? Masing-masing arsitektur. Jadi ada kontrolnya masing-masing. Ya fungsi dari routernya apa? Routernya misalnya kita ada bikin sebuah server yang bisa diakses oleh semua perangkat di divisi. Jadi kan semua perangkat ini harus terhubung dengan server. Sedangkan semua di sini semua jaringannya berbeda-beda. Nah, gimana caranya supaya bisa mereka saling terhubung dengan sebuah server, misalnya ada server sini. Ya berarti dia harus hubungkan gunakan sebuah router. Oke, konsep cara kerja router gimana? Jadi saya contohkan lagi, misalnya kita nih atau seseorang ingin menyeberang ke pulau lain, yang ini ya, yang melalui ini ya, yang dipisahkan dengan sebuah pulau, sebuah laut. Jadi kita atau orang-orang ini itu kan tidak mungkin dia bisa langsung terbang ke atas, terbang menuju ke tujuan, tidak mungkin, karena dia terpisah oleh lautan. Jadi gimana caranya supaya orang ini bisa bisa ke pulau lain yang terpisah dari lautan? Ya kita bisa gunakan sebuah pesawat terbang. Untuk menggunakan pesawat terbang, ya pertama-tama yang harus kita lalui adalah pergi ke bandara. Kecuali kalau pesawat terbangnya ada di rumah, ya kita langsung aja ke pesawat. Tapi ini kita konsep dunia nyata ya. Jadi kita ke bandara. Jadi setelah pergi bandara, itu kita tidak bisa langsung terbang. Tapi kita kan kalau ke bandara ya berarti misalnya kalau kita belum beli tiket ya berarti kita beli tiket dulu. Kalau kita udah beli tiket ya berarti kita harus check in. Check in nanti akan dikasih boarding pass. Berarti kita nanti naik pesawatnya melalui gate berapa? Melalui gerbang yang berapa? Jadi kalau kalau kita naik pesawat tapi nanti kan pesawat di bandara banyak. Kalau kita salah naik pesawat ya berarti kita salah jalur. Jadi kita harus melalui gate yang ditentukan. Kenapa gate? Ya, karena kan pesawat pesawat itu kan banyak jalurnya. Jadi di bandara itu banyak pesawat. Masing-masing pesawat itu banyak jalurnya. Entah itu kemana-mana. Sedangkan kita mau melalui satu jalur. Yang kalau diperhatikan di contoh ini, itu kan dengan warna biru. Ini ya. Jadi gimana supaya dia bisa ke pesawat yang tepat?
ya dia harus naik melalui gate yang telah ditentukan. Gate ini dalam jaringan itu bernama gateway. Jadi udah ditentukan, kita kalau mau melalui jalur ini, ya berarti kita harus melalui gerbang yang mana. Jadi kalau kita salah gerbang, ya pasti jalur kita juga salah. Itu konsep dari gateway. Jadi kalau udah terbang, udah sampai ke tujuan, ya sudah. Berarti kita tinggal turun dan keluar di jalur yang telah ditentukan. Oke, itu konsep dasar dari routing. Sekian dan terima kasih.